Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fristiwandini dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar bab 3 di pelajaran kelas 7 materi baru yang harus kalian pelajari karena ini menyangkut materi-materi selanjutnya. Jadi apa itu aljabar? Perhatikan. Ani memiliki 4 apel dan 6 jeruk. Misal, apel itu A, jeruk itu B, maka kalimat matematikanya menjadi 4 apel berarti 4A ditambah 6 jeruk, 6B. Inilah yang dinamakan aljabar, yaitu operasi hitung matematika dengan menggunakan huruf nih. Operasi hitung matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Nama lain dari huruf adalah variabel. Jadi, ketika di soal itu ada hurufnya atau variabel, maka itu adalah aljabar. Huruf yang digunakan harus huruf kecil ya, Nak. Boleh A, B, C, D, dan seterusnya. X, Y, Z pun boleh. PQ juga boleh, terserah. Contoh, 4x plus 5. Nah, di sini ada hurufnya. Maka ini juga aljabar. 2A, ada A-nya, ada hurufnya. Berarti ini juga aljabar. 2A plus B, ini juga aljabar. Dalam aljabar yang harus kalian perhatikan adalah unsur-unsur aljabar. Apa yang pertama? Yaitu variabel. Variabel ini adalah huruf. Kemudian koefisien. Ini adalah angka yang ada di depan huruf atau menempel dengan huruf. Angka yang di depan huruf dinamakan koefisien. Sedangkan angka yang berdiri sendiri disebut dengan konstanta. Nah, jika angkanya tidak ada hurufnya, ini berarti namanya konstanta. Perhatikan contoh. Nah, di sini Ibu punya 2x plus 4. 2 adalah angka di depan huruf ya, Nak ya. Ini ada huruf, di depannya adalah angka. Berarti ini adalah koefisien. X adalah huruf. Berarti X adalah variabel. 4 angka yang berdiri sendiri, gak ada hurufnya, Nak. Maka ini adalah konstanta. Soal, tentukan variabel. Variabel tadi huruf ya, Nak ya. Koefisien angka di depan huruf dan konstanta angka yang berdiri sendiri. 1, 2x plus 6. Maka variabelnya apa ini, Nak, hurufnya? X. Koefisiennya angka di depan hurufnya 2 ya. Kemudian konstantanya 6, ya betul. Yang kedua, variabelnya dulu, hurufnya A. Koefisiennya angka di depan huruf 3. Angka yang berdiri sendiri 8, ya betul. Gimana kalau nomor 3? Nah, nomor 3 ini hurufnya ada 2, berarti variabelnya A dan B. Koefisiennya angka yang di depan A dan B, 2 dan 3. Kemudian konstantanya jangan 7, Nak, karena di sini ada min. Tulis min 7. Di sini plus karena di sini karena di sini plus, di sini ditulis 8. Kalau di sini min, maka ditulisnya min 7. Lanjut. Variabelnya di sini A ya, Nak ya. Angka di depan hurufnya nggak ada. Sebenarnya ini ada angkanya, angka 1. Karena ada minnya berarti min 1. Kemudian angka yang berdiri sendirinya 9. Jadi variabelnya A, koefisiennya min 1, dan konstantanya 9. Satu lagi, hurufnya Z ya. Berarti variabelnya Z. Angka di depan hurufnya min 6 dan angka yang berdiri sendirinya adalah 2. Baiklah, Ibu ulangi, variabel adalah huruf. Koefisien angka di depan huruf, wajib di depan huruf ya. Boleh di belakang sini asalkan gandeng sama hurufnya. Kemudian konstanta angka yang berdiri sendiri. Kemudian suku. Suku adalah suatu bentuk aljabar yang dihubungkan dengan operasi jumlah dan kurang. Jadi kita bisa hitung jumlah suku jika kita melihat tandanya. Nah, ini ada suku pertama, ini suku kedua, berarti jumlah sukunya ada 2. Ini juga suku pertama, suku kedua, suku ketiga, berarti banyak sukunya adalah 3. Kemudian yang nomor 2, ini suku pertama.
kedua, ketiga, keempat. Bukan seperti itu, nak. Kita lihat, ini kan X kuadrat, ini X kuadrat sama. Berarti ini dihitung satu suku. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi yang dihitung yang beda aja, karena ini sama dihitung satu. 1, 2, 3. Jadi jumlah sukunya adalah 3. Suku dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, kita lihat nih. Apa itu suku sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel atau huruf ya. Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Dan yang tak sejenis adalah variabelnya atau hurufnya berbeda. Bisa hurufnya sama tetapi pangkatnya tidak sama, maka dia juga bukan sejenis. Contoh A dan A kuadrat sama-sama A. Tetapi 1A 1A kuadrat berarti itu tidak sejenis. Contoh di sini, tentukan suku sejenis atau tidak. X dengan X Y. Tidak sejenis ya nak ya, karena ini X aja, ini X Y, berarti tidak sejenis. A 2A dan min 11A. Walaupun angka di depannya berbeda tetapi variabelnya sama, maka ini sejenis. X Y dengan X kuadrat Y, kita perhatikan hurufnya aja. Ternyata ini hurufnya berbeda, berarti tidak sejenis. Z sama Z kuadrat sama-sama Z, tetapi pangkatnya berbeda, maka ini tidak sejenis. AB dan 10AB, 10-nya abaikan, AB dan AB, maka ini sejenis. Baik, sudah belajar unsur aljabar, suku sejenis tidak sejenis. Sekarang kita belajar operasi. Kenapa harus tahu suku sejenis tidak sejenis? Karena operasi aljabar di sini ada penjumlahan. Syaratnya adalah variabelnya harus sama atau sukunya itu harus sejenis dan pangkat variabelnya sama. Jadi sukunya harus sejenis. Baru bisa dijumlah atau dikurang. Contoh ini X dengan X sejenis ya nak ya. X ditambah X, X-nya ada 2, berarti 2X. Nah, nomor 2, 5X plus 5Y. 5X plus 5Y plus 2X plus 3Y. Ini gimana? Cari yang sama, ditambahin. 5X dengan 2X, 7X. 5Y ditambah 3Y, 8Y. Berarti sama dengan 7X plus 8Y. 6Y ditambah 2Y, ini sejenis, berarti tinggal ditambahin 6 ditambah 2, 8Y. Untuk pengurangan juga sama nak, harus sejenis. Nah, kita lihat di sini. 9Y dengan 3Y. 9 diambil 3, 6Y. 4Z diambil Z, Z itu nilainya 1, berarti 4 diambil 1, 3Z. 5X dikurang 10X. Nah, ini 5 diambil 10 kan nggak bisa, berarti masih min 5. Min 5 apa? Min 5X. Jangan lupa hurufnya dicantumkan. Contoh soal. Nah, di sini ada X kuadrat yang sejenis sama ini ya. Berarti ini cara ngerjainnya yang sama ini sama ini. 3 ditambah dikurang 3, 6 dikurang 3, maaf. 6 dikurang 3, 3X kuadrat. Ininya tetap ya nak ya. Yang berubah cuma angkanya. Kemudian karena ini tidak ada lawannya, tulis lagi tetap. Nah, ini kurang-kurangan. Kemudian nomor 2. A kuadrat ini ya, maaf ya. A kuadrat dengan A kuadrat ini sama. Maka kita kerjakan yang ini. 5 ditambah 3, 8A kuadrat. 6 dengan 6AB dengan 4AB. Min 6 min 4, utang 6, utang lagi 4, utangnya 10. 10 apa? 10 AB. Jadi min 10 AB. Jadi jawabannya 8A min 10 AB. Itulah penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ke operasi perkalian. Bagaimana untuk mengerjakan operasi perkalian? Yang pertama, angka kalian kalikan dengan angka. Kemudian huruf yang sama ketika dikali pangkatnya ditambah. Contoh angka dikali angka. 2 kali 3, 6. Nah, ini hurufnya sama, A sama A kuadrat ya, sama, tinggal ditambah pangkatnya.
A ini A pangkat 1, berarti A pangkat 1 sama A pangkat 2, A pangkat 3. Harus huruf yang sama ya nak ya. Kalau hurufnya beda tidak bisa ditambah. Kemudian nomor 2, 4 dikali 3, 12. Pinter. A itu A pangkat 1 sama A pangkat 3, A pangkat 4. Kemudian B sama B. B pangkat 1 sama B pangkat 1, B pangkat 2. Lanjut nomor 3, 2 kali 3, 6. A kali A pangkat 5, A pangkat 6. B nggak ada temennya maka B. Paham ya nak ya? Ibu ulangi. Untuk perkalian, angka kali angka, huruf yang sama pangkat ditambah nih. Ditambah 1, ditambah 2 jadi 3. Kemudian untuk operasi pembagian, angka dibagi angka. Kalau tadi dikali angka, ini dibagi angka. Kemudian huruf yang sama, pangkatnya dikurang. Contoh, angka dibagi angka. 10 dibagi 2, 5. Ini A sama ya nak ya. Pangkat dikurang, 6 dikurang 2, A pangkat 4. Kemudian yang nomor 2, 4 dibagi 1, 4. A8 sama A3 masih A5. B sama B, 1 diambil 1, 0, 0 nggak perlu ditulis. Berarti 4A pangkat 5. Baik, seperti itulah pelajaran kita hari ini. Ibu ulangin lagi di sini ada tentang unsur-unsur aljabar, kemudian ada suku, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan di bagian terakhir di sini ada soal. Silahkan kerjakan soal ini. Ada mencari variabel, suku sejenis tak sejenis, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Silahkan dikerjakan, difoto, kemudian kirim di KI 3. Semoga paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.